Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ibu harap kalian tetap berada dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Ibu Putri Mita Paujiah. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas dua materi. Yang pertama, Ibu akan membahas materi mengenai pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Dan untuk materi kedua, Ibu akan membahas mengenai klasifikasi sumber daya alam. Pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Flora dan fauna tentunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam. Seperti halnya, flora dan fauna dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dalam sehari-hari. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai sumber pangan. Tubuh manusia tentunya membutuhkan asupan makanan agar tidak terjadi kelaparan. Maka dari itu, tanaman padi dapat diolah menjadi beras yang kemudian akan dimasak menjadi nasi. Nasi tersebut akan menjadi sumber karbohidrat bagi tubuh manusia. Selain tanaman padi, ada juga tanaman jagung, kentang, sagu, dan lainnya yang dapat diolah menjadi makanan. Selain sebagai makanan, tumbuhan juga dapat diolah menjadi bumbu dapur atau bumbu penyedap makanan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan sebagai minuman, seperti halnya teh, kopi, coklat, tebu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan untuk kerajinan atau hiasan. Yang keempat, sebagai bahan baku industri, seperti halnya getah karet yang nantinya akan diolah menjadi ban mobil atau ban motor. Selain itu juga, kayu jati atau kayu lainnya dapat diolah sebagai bahan bangunan atau bahan perabot rumah. Yang kelima, perikanan atau peternakan, yang nantinya hewan tersebut akan dikembangbiakan agar dapat dikonsumsi. Sebagai manusia, tentunya kita harus dapat menjaga atau mempertahankan keanekaragaman hayati. Hal ini untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu juga, kita harus menyadari bahwa hilangnya salah satu jenis makhluk hidup akan menyebabkan terjadinya gangguan pada lingkungan, dan akibatnya pasti akan dirasakan oleh manusia. Maka dari itu, pembudidayaan keragaman hayati dapat terwujud bila didasarkan pada pemahaman keragaman hayati, serta adanya kebersamaan di atas nilai-nilai keadilan menuju kesejahteraan bersama. Terdapat 5 landasan yang harus dibangun oleh manusia dalam pembudidayaan keragaman hayati. Yang pertama, menyadari bahwa setiap spesies memiliki hak untuk hidup dan bergantung satu sama lain. Yang kedua, bertanggung jawab atas kelestarian keragaman hayati. Yang ketiga, menghargai kehidupan manusia sama halnya menghargai keragaman hayati. Yang keempat, alam memiliki nilai spiritual dan estetika yang melebihi nilai ekonomi. Yang kelima, keanekaragaman hayati dibutuhkan untuk memahami sejarah kehidupan. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai klasifikasi sumber daya alam. Apakah kalian tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai. Selain itu juga, sumber daya alam merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan potensi yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Adapun jenis-jenis dari sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya. Sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya ini dibedakan menjadi dua jenis,
Yang pertama, sumber daya alam biotik, dan yang kedua, sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam abiotik yaitu sumber daya alam yang terbentuknya berdasarkan proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama dengan intensitas tertentu. Contoh dari sumber daya alam abiotik ini yaitu seperti minyak bumi, batu bara, dan emas. Sedangkan sumber daya alam biotik yaitu sumber daya alam yang terbentuknya berdasarkan proses berkembang biak dan membutuhkan waktu yang relatif singkat. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan letaknya. Sumber daya alam berdasarkan letaknya ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada sumber daya alam yang berada di atas permukaan bumi. Contohnya itu seperti energi matahari dan udara. Selanjutnya, ada sumber daya alam yang berada di bawah permukaan bumi. Contohnya seperti barang tambang. Dan yang terakhir, ada sumber daya alam yang berada di permukaan bumi. Contohnya yaitu seperti air, tanah, pertanian, peternakan, dan hutan. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan jumlahnya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada sumber daya alam tidak terbatas dan sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya alam yang tidak terbatas yaitu sumber daya alam yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Contohnya seperti udara dan sinar matahari. Sedangkan sumber daya alam yang terbatas yaitu sumber daya alam yang jumlahnya sedikit dan cepat habis. Contohnya seperti minyak dan batu bara. Yang keempat, ada sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada sumber daya alam yang bersifat kekal, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang bersifat kekal yaitu sumber daya alam yang terus-menerus ada secara alami. Contohnya yaitu seperti air, udara, dan energi matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu jenis sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas. Jika telah habis dimanfaatkan, maka proses pengadaannya kembali sangat sulit, bahkan tidak mungkin diadakan lagi. Contohnya yaitu seperti bahan galian atau barang tambang. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu jenis sumber daya alam yang jika persediaannya telah habis dapat dimanfaatkan kembali kualitas atau keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Contohnya yaitu seperti tanah dan sumber daya alam hayati yang meliputi hewan dan tumbuhan. Anak-anak, sekian video pembelajaran dari Ibu mengenai materi pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam dan materi klasifikasi sumber daya alam. Semoga video ini dapat membantu kalian agar lebih memahami materi mengenai pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam dan klasifikasi sumber daya alam. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video dari Ibu. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.